atau dalam konteks kita dipanggil Tuhan secara pribadi, alias kita mati, saudara. Shalom saudaraku yang terkasih, Voice of Hope hari ini saya akan berbicara tentang seorang Raja Hizkia yang kisahnya sangat spektakuler di Yesaya pasal 38, bagaimana ketika itu Nabi Yesaya mengumumkan bahwa ketika dia sakit dan tidak akan sembuh lagi. Seketika itu juga Hizkia menghadap ke dinding, dia menangis di hadapan Tuhan, dia berdoa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya dan usianya diperpanjang 15 tahun lagi. Nah, di pasal 39 ada kejadian bagaimana setelah kesembuhan itu ada utusan Babel diutus untuk bertemu dengan Hizkia. Nah, ini pelajaran penting yang dapat kita pelajari, bagaimana saat itu Hizkia menunjukkan semua barang-barang yang ada di sana. Saya akan bacakan di Yesaya 39 ayat 3 mulai. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Ayat 4, lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Ayat 5, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Nah saudaraku, rupanya kejadian ketika Hizkia sudah disembuhkan Tuhan bukannya membuat ia semakin bijak, bukannya membuat Hizkia semakin rendah hati, bukannya semakin membuat Hizkia menghargai hari-harinya, sisa hidupnya, tetapi justru membuat ia semakin sombong. Apa yang dilakukannya adalah dengan menunjukkan semua harta bendanya, itu menunjukkan bahwa dia punya kesombongan yang dia ingin pamerkan kepada kepada Raja Babel melalui utusan yang diutus, saudaraku. Nah saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya. Apa yang diperlihatkan oleh Hizkia kepada utusan itu, ada suatu masa akan datang dan semuanya itu akan diangkut. Tidak ada yang tidak diangkut. Ini suatu berita yang sangat mengerikan. Nah, kita belajar harus menghargai hidup ini dan menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan bijak. Karena itu kita harus waspada sebagai orang percaya, berjaga-jaga selalu di dalam doa kita supaya kita jangan jatuh, saudaraku. Kita bisa gampang jatuh dalam dosa, termasuk dosa kesombongan. Kita bisa jatuh dalam segala macam dosa yang membuat Tuhan berduka. Apa yang harus kita lakukan begini, sisa hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita sendiri nggak tahu kapan waktu kita akan berakhir, usia kita nggak ada satupun yang tahu, gunakan waktu yang ada dengan baik. Belajar untuk selalu rendah hati dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan selalu. Karena kedatangan Tuhan bisa dalam konteks kedatangannya yang kedua kali, atau dalam konteks kita dipanggil Tuhan secara pribadi, alias kita mati, saudara. Nah, di saat kita bertemu dengan Tuhan, itu adalah hari-hari di mana sewaktu-waktu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Belajar untuk selalu setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Belajarlah selalu untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena iblis akan selalu mencari cara untuk bisa menjatuhkan kita dan membuat kita tidak lagi memegang iman kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi situasi yang sulit sekalipun, jagalah hati kita. Karena itu penting buat kita sebagai orang yang percaya, supaya kita selalu berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan segala godaan yang ada di dunia itu membuat engkau terpaku, engkau terpesona, dan akhirnya mengikuti. Pelihara imanmu yang paling suci, karena disitulah engkau akan terima semua pengharapan kelak ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.